Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini kereta terguling jurusan Jakarta Bogor sudah bergabung bersama kami Bunga Ayu di lokasi perlintasan Kebon Pedas Bogor, Jawa Barat. Ya Bunga, bagaimana kondisi di lokasi saat ini, bisa diceritakan? Ya Bunga. Dan juga pemirsa, proses evakuasi anjloknya kereta dari rute Jatinegara menuju ke Bogor saat ini pun masih mengalami terus proses evakuasi sejak pagi tadi hingga sore hari ini. Dapat dilihat pemirsa, seperti di belakang saya pun ada tersisa 3 gerbong yang masih belum diangkat, mengingat masih menunggu datangnya alat berat yaitu kren. Namun sisa dari 8 gerbong kereta ini, yaitu berjumlah 5 gerbong, sudah ditarik menuju ke depo KRL Depok. Namun bagaimana untuk lebih lengkapnya lagi proses evakuasi hari ini, kita bergabung langsung dengan VP Corporate Communication PT KCI. Ya, selamat sore Ibu Eva. Selamat sore. Ibu Eva, bisa dijelaskan untuk proses evakuasinya bagaimana untuk hari ini? Ya, jadi proses evakuasi tadi kereta KA 1722 ini satu rangkaian terdiri dari 8 kereta ya. Untuk 3 kereta di bagian belakang itu sudah dilakukan pemisahan, sudah ditarik ke Dipo Depok. Nah, kemudian ini masih ada 5 kereta, 3 diantaranya adalah kereta yang keluar dari jalur rel. Ini prosesnya harus diangkat dulu sampai dikembalikan ke jalur rel, baru bisa ditarik ke Dipo KRL. Nah, untuk proses pengangkatan ini masih menunggu kren. Krennya itu sendiri sekarang sudah mencapai stasiun Cilebut. Sebentar lagi mudah-mudahan sudah tiba. Proses pengangkatan kereta dikembalikan ke jalur rel bisa dilakukan sehingga bisa dikembalikan ditarik ke Dipo KRL. Kemudian untuk selanjutnya masih akan ada proses perbaikan dan pemeriksaan prasarana dari tim PT KAI Daob 1 ya. Saat ini sedang dilakukan, seperti bisa dilihat di lokasi ya, ada perbaikan dari prasarana baik dari jalur rel ataupun juga listrik aliran atas. Lalu untuk penyebabnya sendiri untuk kereta yang tergelincir bagaimana ini? Ya, jadi kalau untuk penyebab kita belum bisa informasikan karena saat ini pun melalui proses investigasi dulu. Jadi kita di lokasi ini sudah ada dari tim keselamatan SAE dari kantor PT KAI, kemudian ada dari KNKT juga, ada dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian juga, DJKA. Nanti kan ini semua akan melihat kondisi-kondisi di lapangan, melakukan wawancara, mungkin ya melakukan menggali informasi baik dari kru KA yang ada ataupun kru yang lainnya, baru nanti akan bisa diketahui penyebabnya apa. Nah, ini memang membutuhkan waktu pasti. Lalu bagaimana hasil investigasi sementara mungkin Bu? Dan tadi pun juga mengingat ada tiang untuk listrik sendiri ikut mengenai kereta ini kan? Ya, jadi saya untuk investigasi belum bisa kita laporkan ya, belum bisa kita informasikan penyebabnya itu apa dan lain-lain. Karena kita juga saat ini masih fokus ke pelayanannya, bagaimana menormalkan kembali agar KRL itu bisa beroperasi lagi sampai dengan Bogor, sehingga semua tim yang ada di lapangan ini kita lebih fokus ke arah perbaikan dari prasarana dan juga proses dari evakuasi sarana kereta yang saat ini masih belum dievakuasi seperti itu. Untuk dampaknya sendiri bagaimana Ibu? Ya, jadi dampaknya terhadap perjalanan KRL ini terjadi cukup besar khususnya untuk lintas Bogor Jakarta Kota dan Bogor Jatinegara. Jadi pengguna jasa yang mungkin akan melakukan perjalanan KRL dari area Bogor menuju Jatinegara ataupun Jakarta Kota, ini pelayanan KRL baru dapat dilakukan mulai dari stasiun Bojonggede dan Depok atau Citayam dan selanjutnya seperti itu. Cilebut ya, terakhir beberapa sekitar 30 menit lalu ini sudah bisa sampai dengan Cilebut. Jadi sampai dengan Cilebut sudah ada perjalanan KRL beberapa. Nah, kemudian Cilebut masih, tapi sangat sedikit ya, karena mayoritas itu masih di Bojong dan Depok ya, masih di Bojong, sehingga kami sarankan pengguna jasa yang mungkin ingin menuju Jakarta ataupun Jatinegara ini bisa menuju stasiun Bojong ataupun stasiun Depok seperti itu. Nah, untuk stasiun Bogor sendiri sampai saat ini juga kita tidak melakukan penjualan tiket. Jadi penjualan tiket juga kita hentikan, tidak melayani penjualan tiket karena memang belum bisa memberikan layanan operasional KRL. Ibu, lalu mengingat besok hari memasuki hari kerja dan mengingat juga warga dari Bogor ini kebanyakan kerja di Jakarta juga. Apakah prosesnya kembali normal, Ibu? Ya, mudah-mudahan kalau proses evakuasi dan perbaikan semuanya selesai malam hari ini, besok sudah bisa kembali normal. Nah, informasi akan terus kami sampaikan secara berkala kepada seluruh masyarakat dan juga pengguna ya. Ini bisa mengupdate melalui semua media informasi kami. Baik itu dari misalnya website kami www.krl.co.id atau juga bisa melalui saluran informasi telepon 121
bisa juga melalui akun media sosial @komuterline untuk Twitter, kemudian ada juga Facebook fanpage Info Komuter Line, atau bisa juga mendownload aplikasi KRL Akses karena di sana nanti ada informasi-informasi update terkini. Dan yang sudah pasti di stasiun seluruh announcer juga akan mengumumkan mengenai update perjalanan lintas Bogor Jakarta Kota khususnya. Bu, apakah nantinya ada indikasi kereta rusak? Ini seperti apa, Bu? Mengingat juga ini ada 3 gerbong kereta, tadi pun kami sempat tanyakan ada kerusakan 20% saja. Bagaimana nih, Bu? Ya, yang pasti secara keseluruhan untuk rangkaian tersebut ini mengalami kerusakan ya, karena kan 3 gerbong yang tidak anjlok pun juga tidak bisa digunakan juga gitu, karena kan rangkaiannya ini mengalami kerusakan. Nah, ini akan dilakukan proses perbaikan ataupun yang lainnya, dan untuk sementara waktu untuk mengisi perjalanan mungkin besok pagi yang harusnya dilayani dengan rangkaian ini akan menggunakan rangkaian cadangan. Untuk mengkebut proses hari ini kan targetnya malam hari ini. Ada berapa aja, Bu, yang dikerahkan? Jumlah untuk petugas yang dikerahkan proses evakuasi. Kalau petugas cukup banyak ya, jadi yang pasti lebih dari 50 orang ya bisa dilihat ini karena banyak sekali, ada dari petugas sarana, ada dari prasarana, ada dari petugas LAA, prasarana saja udah ada petugas LAA, kemudian pemeriksa jalur rel, ada juga pengamanan gitu. Ibu, tadi kami pun cuma ngecek korban ada sekitar 14 terakhir ya, Ibu. Untuk korban sendiri ini bagaimana, Bu? Apakah ditanggung biayanya oleh PT KCI atau seperti apa? Jadi untuk 14 korban yang mengalami luka ringan dan masih ada di rumah sakit, sejumlah rumah sakit di daerah Bogor ya, ada di rumah sakit PMI, ada di rumah sakit Hermina Bogor, ada juga di rumah sakit Salak Bogor. Nah, ini semuanya pihak keluarga ataupun korban tidak perlu memikirkan mengenai biaya karena semuanya secara full sampai dengan selesai, sampai dengan pulang ke rumah akan ditanggung oleh melalui asuransi ya. Jadi ada asuransi jasa raharja dan juga ada asuransi tiket penumpang, dan itu akan diurus semuanya full oleh PT KCI sehingga tidak perlu khawatir untuk korban. Ibu, terakhir nih, bagaimana antisipasi untuk mengatasi tidak terjadinya lagi untuk kereta anjlok seperti ini, Bu? Nah, kalau kita bicara antisipasi supaya bagaimana tidak terjadi lagi, tentunya harus ketahui dulu penyebabnya seperti apa. Nah, ini nanti kalau hasil investigasi sudah selesai, penyebabnya apa, baru kita akan menarik supaya hal itu tidak terjadi lagi seperti apa. Kita bisa pasti akan dilakukan sampai dengan ke arah sana ya. PemeriksaanKah, lanjutan, atau mungkin perbaikan dari sisi prasarana, ataupun mungkin kita kan juga belum tahu apakah ini penyebabnya dari sisi internal atau dari sisi eksternal seperti itu. Nanti kita akan lihat hasilnya. Terima kasih, Ibu Eva, sudah menyempatkan waktu bergabung bersama kami. Kami akan terus menerima update terus ya, Ibu. Baik. Nah, itu tadi Mirva dan juga April, kami akan terus menyampaikan update terlanjut lagi bagaimana proses evakuasi, mengingat untuk krain ini akan tiba lebih cepat lagi untuk mengangkat 3 gerbong kereta api yang sudah keluar dari jalur kereta api. Ya, Mirva, April. Ya baik, terima kasih Bung Ayu atas laporan langsung Anda dari lokasi kejadian tergulingnya kereta di Bogor, Jawa Barat.